Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Huda kelas 8, pada pagi hari ini tanggal 5 September 2020 hari Sabtu, kita pembelajaran daring lagi. Materi tetap permainan bola besar, tapi kali ini adalah permainan bola basket. Sebelum kita pembelajaran daring, kita berdoa dulu agar materi yang disampaikan nanti dapat mendapat barokah. Bismillahirrohmanirrohim. Robi tu bila hiroba wabil islamidina wabi Muhammadin nabiya wa rasulullah. Robi sidni ilma wahsukni fahma. Oke, kita mulai. Untuk permainan bola besar melalui permainan bola basket, pertama ada kompetensi inti atau KI1. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nomor 3, memahami, mengetahui atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menular dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ya. Oke, yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Itu yang B. Yang ke C, tujuan pembelajaran, ada KI1, KI12, KI13, KI14. Kita menginjak ke yang D, metode pembelajaran. Ya, itu. Yang ke E, media pembelajaran. Ya, yang ke F, materi pembelajaran. Oke,
Sekarang menginjak ke G, variasi dan aktivitas bermain bola basket. Oke, di sini variasi dalam permainan bola basket adalah melakukan satu bentuk gerakan prinsip dasar dengan berbagai cara, seperti melakukan prinsip dasar mengumpan, menembak atau shooting ya dalam permainan bola basket. Bola ini di tempat sambil bergerak maju mundur dan bergerak menyamping, baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Akhir dari pembelajaran yang variasi prinsip dasar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Berikut variasi dalam pembelajaran. Jadi ada yang pertama, aktivitas bermain melempar bola melalui atas kepala. Ya, itu ada yang pernah saya sampaikan di kelas 7 ya, itu adalah teknik-teknik dasar. Ada lempar tangkap di atas kepala, apa namanya? Overhead pass ya, di overhead pass. Melakukan lemparan di atas kepala. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan berhadapan berjarak 4-6 meter satu ke kelompok memegang satu buah bola. Itu yang pertama atau yang A. Pelaksanaan, lakukan gerakan melempar bola melalui atas kepala ke teman di depannya. Itu ada di gambarnya, itu sudah kalian pelajari, sudah ada di gambarnya itu ya. Tahap pertama dilakukan di tempat. Tahap kedua bergerak maju, mundur, dan menyamping. Tahap ketiga dilakukan dalam formasi belajar. Ya. Tahap ini telah melakukan gerakan berpindah tempat pada berat badan di bawah ke depan, pelemparan bola kedua dari kedua tangan. Setelah kedua tangan lurus, arah bola lurus dan diatur. Yang kedua, aktivitas bermain melempar bola pantul melalui atas kepala. Ya, itu sudah pernah saya sampaikan di dulu waktu kelas 7. Apa namanya? Itu adalah bounce pass, ya itu namanya. Apa? Ya, bounce pass. Mana? Jadi bola itu dipantulkan dulu ke lantai. Nah, ini sudah ada di gambar di situ. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan berhadapan berjarak 4-6 meter. Satu ke kelompok memegang satu buah bola. Jadi satu megang bola itu berhadapan itu ya, saling itu ya. Yang ke B, pelaksanaannya lakukan gerakan melempar bola melalui atas kepala ke arah teman ke depannya. Tahapan pertama dilakukan di tempat, tahapan kedua bergerak maju, mundur dan nyamping. Tahapan ketiga dilakukan dalam formasi berbanjar, ya formasi berbanjar di sini ya. Sudah ada di gambarnya, kalian pelajari di situ. Pada tahap ini yang telah dilakukan gerakan berpindah tempat atau forehand ya. Perhatikan pada berat badan di bawah ke depan. Pelemparan bola dari kedua tangan setelah
lengan lurus, arah bola lurus dan datar. Ketiga, aktivitas bermain, menembak atau syuting. Nah, itu adalah salah satunya untuk apa tujuan targetnya? Untuk memasukkan ke bola, ke ring. Dengan satu tangan. Ya, di situ. Sudah digambar, sudah ada itu ya, berhadapan-hadapan itu ya. Lakukan gerakan syuting ya. Itu. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan berhadapan berjarak 4-6 meter. Satu kelompok memegang satu buah bola. Pelaksanaan dilakukan gerakan menembak atau syuting dengan satu tangan arah kepada teman. Di depannya, tahapan pertama dilakukan di tempat. Tahapan kedua bergerak maju mundur dan menyamping. Tahapan ketiga dilakukan dalam formasi berbanjar. Di situ ada gambarnya, di situ kayak melati itu ya. Pada tahapan ini salat yang telah melakukan gerakan berpindah tempat pada gerakan lengan mendorong bola ke depan atas, pelemparan dan dari kedua tangan setelah kedua lengan lurus, arah bola berbentuk parabola ini. Gerakan pinggul, lutut dan tumit naik. Ya. Oke, yang keempat, aktivitas bermain, menembak atau syuting bola dengan satu tangan melewati atas tali. Ya, di situ ada medianya ya. Itu tujuannya apa? Agar kalian melewati tali di situ, bukan di bawahnya. Ya. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan berhadapan berjarak 4-6 meter. Satu ke kelompok memegang satu buah bola. Ya. Lakukan gerakan menembak atau syuting dengan satu tangan, bola melewati tali arah teman ya, di depannya. Tahapan pertama dilakukan di tempat ya. Yang pertama dilakukan di tempat. Tahapan kedua bergerak maju, mundur dan menyamping. Oke, tahapan ketiga dilakukan dalam formasi berbanjar di sini ya, tetap itu di gambarnya sudah kalian cermati, gambarnya sudah formasi berbanjar. Pada tahapan ini yang telah melakukan gerakan berpindah tempat, pada gerakan lengan mendorong bola ke depan atas, pelemparan bola dari bawah tangan setelah kedua tangan lurus ya. Arah bola berbentuk parabol ya. Serahkan pinggul dan lutut dan tumit naik. Ya. Oke, sekarang kelima, aktivitas bermain, menembak, syuting. Aktivitas tadi sudah kita menggunakan ring ya. Tadi medianya adalah tali, gitu. Adanya tali, sekarang kita menggunakan ring. Bola dengan satu tangan ke arah ring. Ya, di situ. Di gambarnya sudah ada ya, lingkaran ya. Targetnya apa? Targetnya adalah memasukkan bola basket ke ring. Jadi diharapkan kalian bisa masukkan bola itu situ. Oke, yang pertama, persiapan. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan menghadap ring lingkaran berjarak 3-4 meter. Jaraknya apa?
Berarti antara ring dengan posisi kalian nanti jaraknya 3 sampai 4 meter. Kelompok memegang salah satu buah bola. Yang B, pelaksananya lakukan gerakan menembak atau syuting dengan satu tangan, bola diarahkan ke ring atau lingkaran gitu ya. Dilakukan dalam formasi berbanjar. Di gambar sudah ada itu ya, formasi berbanjar seperti itu. Yang telah dilakukan gerakan menangkap bola dan mengumpan bola teman, berpindah tempat ke belakang. Formasi ya, pada gerakan yang lengan mendorong bola ke depan atas. Pelemparan bola dari bawah tangan setelah kedua tangan lurus. Arah bola berbentuk paralel ya, ke arah pinggul, lutut dan tumit naik di situ. Untuk melakukan gerakan keberhasilan syuting, dari 10 kali melakukan syuting, peserta dapat diberikan skor ya di situ ya, untuk mengevaluasi prinsip gerakan yang dilakukan. Nah, di sini dari 10 kali melakukan gerakan syuting nanti ada skornya di situ ya. Oke. Nah, di sini ada skornya ya, ada tabelnya. Contoh format skor syuting bola basket yaitu yang pertama 1, misalkan nama peserta didik A ya, skor peroleh misalkan dapat 7. Keterangannya apa? Berarti kalian nanti kalau 7 berarti skornya adalah, keterangannya adalah B atau baik. Yang kedua misalkan namanya B, skornya kalian mendapat selama 10, kalian bisa memasukkan 8. Berarti skornya adalah SB atau sangat baik. Ini yang ketiga adalah misalkan peserta didik namanya C, kok mencapai 9 sekali masuk, berarti juga kategori skornya apa? Sangat baik atau SB. Nah, di sini yang keempat, misalkan nama peserta didiknya D. Dalam melakukan syuting bisa masuk 5. Skornya apa? Kurang baik. Atau lainnya atau di bawah 5. Jadi indikatornya apa? Kurang baik. Oke, kita menginjak ke aktivitas bermain. Ya. Ini sudah ada di gambar di situ ya. Mengangkat atau mengandung salah satu kaki, menggantung salah satu kaki ya, sorry. Lab. Yang pertama, persiapan. Peserta didik dibagi dalam kelompok dan menghadap arah gerakan posisi melingkar. Ya. Ya. Kedua, pelaksanaan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan selanjutnya dengan gerakan menolak ke depan, atas hingga pada, dan lutut kaki kiri mengangkat dan di depan bola badan. Turutkan menolak kaki mulai dari tumit tengah dan kelompok dalam formasi berbanjar yang telah melakukan gerakan lob ya, berpindah lempar ke belakang, formasi pada gerakan langkah kaki, gerakan kaki menolak, mengangkat paha dan posisi badan saat diurunkan tengah. Lakukan gerakan lob menggunakan kaki kanan dan kiri.
Ya. Yang ketujuh, aktivitas bermain gerakan lay up, ya di lay up shooting. Shoot tanpa ring basket. Jadi tekniknya di sini kalian melakukan gerakan, jadi gerakan lay up sudah pernah saya jelaskan di kelas 7 bahwasanya gerakan lay up apa? Gerakan mendribel bola dengan arah ring sebelum memasuki ring 1, 2, 3 sudah naik dan bola dimasukkan. Itu adalah posisi lay up. Yang pertama yang A ya, persiapan peserta didik dibagi dalam kelompok dan menghadap arah gerakan posisi melangkah. Yang B, pelaksanaan langkah kaki kanan ke depan dan lanjutkan dengan gerakan menolak ke depan atas hingga paha dan lutut kaki mengangkat dan menggantung di depan badan. Di situ udah ada di gambarnya, kalian sudah bisa mencermati di situ. Aktivitas kaki menggunakan melalui dari tumit telapak kaki dilanjutkan ke ujung telapak kaki. Dilakukan secara individu dan kelompok. Dalam formasi berbanjar yang telah melakukan gerakan hop berpindah tempat ke belakang formasi. Pada gerakan langkah kaki, gerakan kaki menolak mengangkang pada posisi badan saat longgar di kedua tangan. Lakukan gerakan lay up shoot menggunakan kaki kanan dan kaki kiri. Ya, jadi dari gambar ya, gerakan lay up. Yang kedelapan, aktivitas bermain gerakan lay up shoot ke arah ring basket. Persiapan peserta didik dibagi dalam kelompok menghadap arah ring basket posisi melangkah. Yang B, pelaksananya lakukan kaki kanan ke depan dan lanjutkan dengan gerakan menolak ke depan salah satu hingga paha dan lutut kaki kiri menerangkan dan menggantung di badan. Di situ ada gambar di situ ya. Nah, kaki ada. Untuk menemukan keberhasilan lay up shoot dari 10 kali tindak lakukan peserta dapat diberikan skor di sini ya. Untuk mengevaluasi prinsip gerakan yang dilakukan sebagai berikut ya. Oke, di sini ada gambar ya, ada skornya. Oke. Yang pertama, memasukkan bola, misalkan kalian setelah lay up bisa memasukkan 8 sampai 10 kali, kategori sangat baik ya. Dalam melakukan lay up kok bisa masuk 8 sampai 10 kali, itu adalah sangat baik. Yang kedua, dapat melakukan masukkan bola 6 sampai 7 kali, kategori baik. Yang ketiga, dapat memasukkan bola 4 sampai 5 kali, kategori cukup. Yang keempat, dapat memasukkan bola 3 kok sampai tidak bisa memasukkan atau 0, kategori kurang. Oke, kita di sini juga ada itu ya, formasi tadi sama itunya, sama-sama dengan yang itu tabelnya ada. Yang ke H, variasi dan kombinasi aktivitas bermain bola basket. Di situ ya, variasi dan kombinasi dalam permainan bola basket adalah gabungan beberapa bentuk gerakan prinsip dasar dengan berbagai
cara seperti melakukan prinsip dasar melempar melalui atas kepala, menembak atau shooting, dan lay up shoot di tempat, bergerak maju mundur dan bergerak menyamping zigzag baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Akhir dari pembelajaran kombinasi prinsip dasar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan koordinasi gerakan serta penanaman nilai disiplin melalui perbedaan, bertanggung jawab dan kerjasama. Selama kegiatan pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan mengumpulkan kesulitan dan menanyakan pada guru atau teman dan jawaban dan diberikan guru atau teman sendiri dijadikan untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan yang dialaminya dengan pembelajaran sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya ya. Aktivitas bermain melalui atas kepala, nah, di sini menembak atau shooting. Ya, di situ sudah ada gambarnya di situ. Ya. Pelaksanaannya, kelompok melempar melakukan pelemparan pada kelompok penembak atau shooting dan menangkap bola lalu putar badan hingga menghadap ring basket dan lakukan tembakan sebelum bola jatuh ke lantai. Cepat tangkap dan melempar bola kelompok pelempar dilakukan secara kelompok dalam formasi belajar yang telah melakukan gerakan berpindah tempat dan belakang formasi pada gerakan lempar melalui arah kepala dan gerakan shooting, gerakan menembak tangan kanan dan kiri, menembak shooting ya, menggunakan kanan dan kiri. Oke, yang itu ada gambar. Yang kedua ada aktivitas bermain melalui atas kepala, memukul, memantulkan bola dan menembak atau shooting. Memantul-mantulkan, tadi memantul-mantulkan bola dan shooting ya di situ. Itu ada gambarnya di situ ya. Itu gambar itu adalah untuk berbagai aktivitas bermain melalui gerakan atas kepala ya, untuk ke arah ke ring. Ya. Yang ketiga, aktivitas bermain lemparan melalui atas kepala atau lay up shoot ya. Ya, peserta didik berbagi dalam kelompok dan menghadap arah gerakan atau basket kelompok pelempar terhadap ring basket dan kelompok lay up shoot berbagi ring basket itu gantian berarti di situ ya. Di situ ada gambarnya di situ. Oke. Kita itu sudah menginjak ke aktivitas bermain bola basket yang sederhana. Akhir dari pembelajaran bola basket sederhana adalah mengembangkan prinsip dasar yang tidak diketahui untuk lebih meningkatkan pengalaman, keterampilan dan koordinasi gerakan serta penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab dan kerjasama dengan pembelajaran sebagai berikut ya, itu akhir dari pembelajaran ya. Bermain bola basket mengadakan setelah lapangan ya. Bermain bola basket mengadakan setengah lapangan, atau kalian mungkin waktu pernah ikut ekstra ya, ada namanya apa? 3 on 3 di situ ya. Yang pertama, jumlah pemain adalah 2 lawan
3, dilanjutkan dengan 4 lawan 3 atau 5 lawan 4, yakni yang A ya, 2 pemain menyerang dan 3 pemain bertahan. Yang B, 4 penyerang dan 3 bermain bertahan. Yang C, 5 pemain penyerang dan 4 prinsip bertahan, pemain dan 4 pemain bertahan. Yang kedua, lama permainan untuk setiap regu 3 sampai 5 menit. Yang ketiga, pemain penyerang berusaha memasukkan bola ke ring basket sebanyak-banyaknya dan pemain bertahap berusaha untuk mencegah penyerang memasukkan bola ke ring basket, berusaha untuk mencegah memasukkan bola ke ring basket. Yang keempat, waktu pemain selesai berganti posisi ya, bermain bertahan menjadi penyerang, ganti posisi di situ ya, bertahan menjadi bisa menjadi penyerang. Yang kelima, prinsip yang digunakan adalah passing, menggiring, menembak dan layup shoot ya. Prinsip yang digunakan di sini adalah passing, menggiring, menembak dan layup. Ya, dalam 3-on-3 dulu kalian prinsipnya adalah itu ya. Passing, saya ulang lagi, menggiring, menembak dan layup. Layup tujuannya apa? Bisa memasukkan bola sebanyak-banyak. Karena apa? Dalam suatu permainan dinyatakan menang apa? Bisa mencetak poin sebanyak-banyak atau mencetak bisa bola itu masuk ke ring sebanyak-banyaknya. Jadi tercipta apa? Poin. Yang keenam, untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, keberanian, tanggung jawab dan sportivitas. Oke, untuk kali ini materi untuk permainan bola besar, bola basket saya kira cukup. Terus ini karena ini sudah 3 kali pertemuan. Yang pertama sudah ada tugas, yang kemarin adalah apa? Kalian merangkum yang untuk sepak bola. Terus kali ini karena ada sudah 3 materi permainan bola basket mulai dari dari permainan bola besar mulai dari apa? Sepak bola, bola voli dan bola basket sudah terlaksana. Tugasnya apa? Dengarkan ya, saya ulangi lagi. Tugasnya adalah kalian membuat soal tanya jawab. Ya, membuat soal tanya jawab. Apa materinya? Jadi permainan bola besar meliputi apa? Sepak bola, bola voli, bola basket. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 10 soal dan 10 jawaban. Ya, itu ya. Oke. Terus sistem pengumpulannya gimana? Kalau sudah punya WA, jadi kirim di foto ya, di kertas lembaran di situ ya, di foto dan dikirim ke WA Pak Eko Weli ya. Ya, itu. Atau yang enggak punya WA bisa kalian dikumpulkan di sekolahan lewat sudah disediakan tuh tempat-tempatnya itu, kalian bisa di situ. Tapi saya harapkan kalau sudah punya WA, kalian foto aja dan kirim ke WA-nya Pak Eko Weli. Ya, saya kira itu. Saya kira cukup pembelajaran daring kali ini. Semoga-moga ilmu ini bermanfaat, dan saya pesan kalian karena selama pandemi ini kalian harus tetap imunitasnya tinggi ya. Kalian bisa tetap aktivitas olahraga kalian tingkatkan. Mulai dari mana? Mungkin bisa olahraga kecil, jogging atau senam-senam kecil. Terus atau kalian sudah punya sepeda bisa goes bisa. Terus tapi tetap apa? Jaga protokol kesehatan. Mulai dari apa? Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Saya kira itu ya anak-anakku. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.